Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Ratna Sari selaku moderator kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Silakan. Saya Muhammad Devri Saputra. Saya Nia Amara. Saya Febi Novitasari. Saya Firdarianti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Ramadan. Oke, baik. Di sini kami akan memaparkan hasil video observasi kami yang dilaksanakan di SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Novitasari dengan NPM 2011080066. Di sini saya dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil laporan angket kebutuhan peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Baiklah, yang pertama, responden yang diambil adalah kelas 11 IPA 1 sebanyak 21 peserta didik dengan berbagai latar belakang baik putra maupun putrinya. Yang kedua, proses pengisian angket kebutuhan peserta didik yaitu melalui satu lembar angket yang disebar ke kelas 11 IPA 1 dan kemudian peserta didik mengisi angket kebutuhan peserta didik tersebut dengan sukarela tanpa ada paksaan. Yang ketiga, hasil angket kebutuhan peserta didik. Yang pertama, 36 peserta didik belum paham tentang mental disorder dan permasalahannya. Yang kedua, 30% peserta didik merasa kesulitan dan memahami pelajaran tertentu. Yang ketiga, 26 peserta didik masih suka menunda-nunda mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan rumah. Baiklah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan hasil laporan AKPD siswa kelas 11 IPA 1 yang dilaksanakan di SMA Negeri 6 Bandar Lampung yang sebelumnya telah dibacakan oleh Febi Novitasari. Di sini setelah hasil AKPD tadi, di sini guru BK akan ada tindak lanjut. Jadi hasil AKPD yang penulis paparkan di atas itu akan dibuat rencana pelayanan atau RPL baik melalui metode bimbingan klasikal, konseling individu, konseling kelompok maupun layanan responsif. Yang pertama, di sini memberikan layanan informasi kepada peserta didik agar dapat memahami tentang penyakit mental atau mental disorder serta tanda-tandanya atau gejalanya dapat menjadi individu yang sehat secara rohani dan jasmani. Kemudian yang kedua, di sini kami melaksanakan strategi layanan konseling individu kepada peserta didik yang kurang memahami pelajaran tertentu dan dapat memahami teknik pelajaran tertentu. Dan yang ketiga, memberikan layanan kelompok dengan teknik self-management untuk menurunkan perilaku menunda tugas atau menunda mengerjakan PR. Konseling kelompok dapat membantu individu karena melalui interaksi dengan anggota kelompok yang lainnya dapat mengembangkan wawasan dan dapat meningkatkan rasa percaya diri individu. Pada dasarnya, klien konseling kelompok adalah individu yang tidak memerlukan perubahan kepribadiannya. Dan yang terakhir, penutup. Di sini penulis berharap dengan dibuatnya angket kebutuhan peserta didik atau AKPD ini, maka pelayanan terhadap siswa dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini saya Muhammad Devri Saputra. Saya akan menyampaikan hasil laporan penelitian observasi saya. Yang pertama, A. Responden. Responden diambil dari kertas 11 IPS 3, yaitu sebanyak 21 siswa dengan berbagai latar belakang baik putra maupun putri. B. Proses pengisian AKPD itu melalui lembar angket yang disebar ke kelas IPS 3 dan kemudian peserta didik harus mengisi lembar angket secara sukarela tanpa adanya paksaan. Yang ketiga yaitu C. Hasil AKPD. Hasil AKPD dipaparkan dalam lampiran dari laporan ini, namun secara garis besar penulis akan menyajikan 3 permasalahan dengan persentase terbesar, yaitu yang pertama, 36% peserta didik belum paham tentang dampak seks bebas LGBT
dan HIV atau AIDS. Yang kedua, yaitu 30% peserta didik merasa kesulitan menghilangkan kebiasaan keluar malam, bermain, dan begadang. Yang ketiga, 24%-nya yaitu peserta didik masih belum bisa belajar secara rutin. Itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih, saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tindak lanjut. Jadi hasil AKPD yang penulis paparkan di atas, maka akan dibuat rencana pelayanan atau RPL, baik melalui metode bimbingan klasik, konseling individu, konseling kelompok, maupun layanan responsif. Yaitu bertujuan untuk yang pertama memberikan layanan informasi kepada peserta didik agar dapat memahami tentang dampak dari seks bebas, LGBT, dan HIV atau AIDS, serta dapat menjadi individu yang sehat secara rohani dan jasmani. Yang kedua, melaksanakan strategi layanan konseling individu kepada peserta didik yang masih kesulitan untuk menghilangkan kebiasaan keluar malam, bermain, atau begadang. Yang ketiga, memberikan layanan kelompok dengan teknik self-management untuk meningkatkan minat belajar siswa sehingga dapat belajar secara rutin. Konseling kelompok dapat membantu individu karena melalui interaksi dengan anggota kelompok dapat mengembangkan wawasan dan dapat meningkatkan rasa percaya diri individu. Selanjutnya, penutup. Penulis berharap dengan dibuatnya angket kebutuhan peserta didik atau AKPD, maka pelayanan terhadap siswa dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih. Ikut laporan hasil AKPD kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Responden diambil dari kelas 11 IPS 1 yaitu sebanyak 17 siswa dengan berbagai latar belakang baik putra maupun putri. Hasil proses pengisian AKPD melalui lembar angket yang disebar ke kelas 11 IPS 1 dan kemudian peserta didik mengisi lembar angket secara sukarela tanpa adanya paksaan. Kemudian hasil AKPD yang pertama terdapat 35% peserta didik merasa sulit mengendalikan ketergantungan pada media sosial. Yang kedua, terdapat 30% kualitas ibadah peserta didik masih belum baik. Dan yang ketiga, terdapat 30% peserta didik belum tahu cara mengatur waktu yang baik. Cara mengatasi ketergantungan pada media sosial. Apa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi kecanduan media sosial seperti memulai hobi baru yang tidak berkaitan dengan media sosial, membuat jadwal atau membatasi waktu untuk bermain media sosial, memperbanyak aktivitas di luar rumah, meletakkan gadget yang jauh dari genggaman, meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain, mematikan notifikasi ketika sedang berada di sekolah, acara, atau bekerja. Terakhir, menghapus aplikasi media sosial untuk sementara. Oke, baiklah, itu tadi pemaparan hasil video observasi kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.